Perkenalkan, nama saya Lia Dwi Aryani dengan NIM 16014190773. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran untuk anak usia dini. Sebelumnya, apa sih metode pembelajaran untuk anak usia dini itu? Metode pembelajaran PAUD adalah cara yang digunakan oleh pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran kepada anak untuk mencapai kompetensi tertentu. Nah, metode pembelajaran ini dirancang dalam kegiatan bermain yang bermakna dan menyenangkan bagi anak agar anak tidak mudah bosan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan dan pertumbuhan yang telah dicapai oleh anak selama pembelajaran. Secara umum, metode pembelajaran yang diterapkan di PAUD dibagi menjadi 5, yakni ada metode bermain, cerita, musik, karya wisata, dan demonstrasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 5 metode pembelajaran pada PAUD. Yang pertama ada metode bermain. Apa metode bermain? Metode bermain adalah metode pembelajaran anak usia dini yang menerapkan permainan tertentu sebagai wahana pembelajaran. Teknik ini didasari penelusuran literatur maupun pengamatan sepintas di lapangan terbukti paling efektif dan efisien dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lainnya. Kemampuan belajar mengingat anak menjadi lebih cepat dan banyak, serta anak tidak mudah jenuh dalam melakukan pembelajaran. Nah, dalam metode bermain ini terdapat 5 manfaat yang dapat dicapai oleh anak. Yang pertama ada manfaat motorik. Manfaat motorik adalah manfaat yang berhubungan dengan nilai-nilai positif mainan yang terjadi pada fisik dan jasmani anak. Yang kedua ada manfaat afeksi. Manfaat afeksi adalah manfaat mainan yang berhubungan dengan perkembangan psikologis pada anak. Dan yang ketiga ada manfaat kognitif. Manfaat kognitif adalah manfaat mainan untuk perkembangan kecerdasan anak. Biasanya ini berhubungan dengan kemampuan imajinasi pada anak. Yang keempat, ada manfaat spiritual. Manfaat spiritual adalah manfaat mainan yang menjadi dasar pembentukan nilai-nilai kesucian maupun keluruhan akhlak pada anak. Yang terakhir, ada manfaat keseimbangan. Manfaat keseimbangan adalah suatu jenis mainan bagi tumbuh kembang anak di mana mainan berfungsi untuk melatih dan mengembangkan perpaduan nilai-nilai positif dan negatif dari permainan tersebut. Nah, yang kedua adalah metode bercerita. Metode cerita adalah metode pembelajaran anak usia dini yang menggunakan teknik guru bercerita tentang suatu legenda, dongeng, mitos, atau suatu kisah yang di dalamnya diselipkan pesan-pesan moral atau intelektual tertentu. Hal ini akan berguna bagi anak ketika suatu saat ia menemukan masalah yang hampir mirip dengan kisah atau dongeng yang pernah diceritakan oleh gurunya. Dari kisah itu, alam bawah sadar anak pun akan memicu nalar konstruktif pemecahan masalah yang dihadapi sesuai pesan-pesan moral atau intelektual yang telah diajarkan kepada anak. Yang ketiga ada metode bernyanyi. Metode menyanyi adalah metode pembelajaran anak usia dini yang menggunakan media nyanyi sebagai wahana belajar anak. Menurut Grace Sudargo, seorang musisi dan pendidik, dasar-dasar musik klasik secara umum berasal dari ritme denyut nadi manusia, sehingga ia berperan besar dalam perkembangan otak, pembentukan jiwa, karakter, bahkan raga manusia. Yang keempat ada metode karya wisata. Bagi anak, karya wisata berarti memperoleh kesempatan untuk memperoleh informasi atau mengkaji sesuatu secara langsung. Karya wisata berarti membawa anak ke objek-objek tertentu untuk memberikan pengalaman belajar yang tidak mungkin diperoleh di dalam kelas. Menurut Walton dan Malton dalam bukunya
Muslicatun juga mengatakan bahwa karya wisata dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk mengobservasi alam dan melihatnya sendiri dengan dekat. Karya wisata mempunyai makna penting bagi perkembangan anak karena dapat membangkitkan minatnya pada sesuatu hal, memperluas perolehan informasi, dan juga memperkaya lingkup program kegiatan belajar anak yang tidak mudah dihadirkan di dalam kelas. Yang kelima dan terakhir adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi berarti menunjukkan dan menjelaskan. Jadi, dalam demonstrasi, guru bertugas untuk menunjukkan dan menjelaskan cara-cara mengajarkan sesuatu. Melalui demonstrasi, diharapkan anak-anak mengenal langkah-langkah pelaksanaan. Demonstrasi memiliki makna penting bagi anak. Apa saja makna tersebut? Yang pertama, dapat memperlihatkan secara konkret apa yang telah dilakukan. Yang kedua, ada membantu mengembangkan kemampuan mengamati secara cermat dan teliti. Yang ketiga, membantu mengembangkan kemampuan untuk melakukan segala pekerjaan secara cermat dan teliti. Dan yang keempat, membantu mengembangkan peniruan dan pengenalan secara tepat. Setelah kita mengetahui penjelasan secara singkat 5 metode pembelajaran pada anak, di sini saya sudah membuat media pembelajaran yang dapat merangsang anak. Di sini saya sudah membuat buku pintar anak. Nah, berikut akan saya tunjukkan bagaimana cara penggunaan buku pintar tersebut. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara bermain buku pintar ini. Sebelumnya, buku pintar ini terdapat 4 halaman yang dapat membantu anak belajar dalam membaca, menulis, mengenali benda, dan juga warna. Pada halaman pertama, di sini sudah ada kertas origami yang berbentuk baju dan celana. Di sini anak akan menebak gambar apakah ini, dan juga anak akan mengetahui huruf dari baju dan juga celana. Di sini anak akan belajar membaca dan juga mengenali huruf dan juga warna. Kemudian pada halaman selanjutnya terdapat kertas origami yang berbentuk bunga dan juga kalimat bunga di atas. Di sini anak disuruh untuk menuliskan kembali kata bunga di atas ini dan menuliskannya di kotak ini. Di kotak ini sebenarnya sudah terdapat titik-titik penghubung agar anak mudah untuk menuliskan kata tersebut. Di sini anak juga dapat mengenali bentuk, huruf, dan juga warna. Kemudian pada halaman selanjutnya, di sini saya sudah membuat buah-buahan. Nah, di sini cara bermainnya yaitu anak akan menebak buah apakah ini. Setelah menebak, anak akan menyusun kata-kata dari buah ini. Di sini saya juga sudah menyediakan potongan kertas huruf yang dapat digunakan anak dalam menyusun ini. Contohnya, buah ini adalah buah apel. Berarti anak harus menyusun kata agar menjadi kata apel. Nah, di sini contohnya, di sini saya sudah memegang kartu A. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit perekat. Kemudian saya tempelkan di sini. Nah, kemudian adalah huruf P. Kita lakukan secara berulang-ulang sampai membentuk kata apel. Nah, setelah seperti ini, anak akan belajar mengenali huruf dan juga nama buah. Anak juga bisa mengenali warna. Nah, di sini anak harus benar-benar mencari huruf dari
kata buah yang ada di sini dari banyaknya huruf yang sudah tersedia. Nah, di sini saya sudah memberikan bantuan seperti kata dari buah yang ada di gambar akan memudahkan anak buat menyusun kata. Kemudian pada halaman yang terakhir, nah di sini sudah terdapat 4 buku kecil, dan pada bagian tengah ini ada sekumpulan nama-nama hewan, warna, tanaman, dan juga buah. Cara bermainnya yaitu anak akan memilih dari keempat buku tersebut. Semisal anak memilih buku yang ini, kemudian nanti anak harus membuka ada kata apakah di dalam buku ini. Nah, di sini ada kata hewan. Berarti cara bermainnya anak harus mencari nama-nama hewan dalam sebaran kata di sini. Setelah anak menemukan kata-kata hewan tersebut, anak dapat menuliskan kembali kata-kata yang ada di sini ke lembar berikutnya pada buku ini. Sama halnya dengan yang ini. Anak juga harus mencari kata buah dalam sini dan juga menuliskan kembali di halaman selanjutnya. Nah, pada permainan ini anak harus berpikir dan juga meneliti mana jenis hewan, buah, bunga, dan juga warna. Metode pembelajaran yang saya buat ini dapat membantu anak dalam belajar membaca, mengenali warna, huruf, dan juga bentuk. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.